Selamat pagi Ibu Sisil dan teman-teman. Kami dari kelompok daur nitrogen akan membahas mengenai contoh kasus dari kerusakan daur nitrogen. Sebelumnya, perkenalkan kelompok saya. Saya Ben juga Sobo, absen nomor 7. Saya Petra Alfred Wijaya, absen 26. Saya Laura Kizialineski, absen 19. Saya Mayang Alia, absen 20. Berikut presentasi kami. Daur nitrogen itu apa sih? Daur nitrogen adalah proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Daur nitrogen ini termasuk dalam siklus biogeokimia atau siklus organik anorganik. Terdapat 5 proses dalam siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Berikut adalah contoh artikel kasus. Papua kehilangan hutan seluas 5.810 hektar pada 2021. Deforestasi atau hilangnya tutupan hutan terus terjadi di tanah Papua. Menurut Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, seluas 5.810 hektar dibabat untuk bisnis perkebunan dan kehutanan sepanjang tahun 2021. Berikut kemungkinan daur nitrogen yang terdapat di Papua. Yang pertama, N2 atau nitrogen di udara masuk ke tanah yang lalu diubah oleh bakteri fiksasi nitrogen menjadi amonium. Lalu amonium diubah oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrit, lalu diubah lagi menjadi nitrat, dan nitrat diserap oleh tumbuhan lalu dimakan oleh hewan, yang dimana nantinya hewan akan mati dan tumbuhan juga akan mati dan menjadi dekomposer. Lalu dekomposer diubah lagi menjadi amonium. Amonium diubah lagi menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Lalu nitrat diubah oleh bakteri denitrifikasi yang lalu bebas ke udaranya. Lalu berulang lagi seterusnya. Berdasarkan kasus dari artikel yang kami angkat, kami perkirakan akan menyebabkan kerusakan beberapa daur biogeokimia, seperti daur air dan daur nitrogen yang akan kami bahas lebih detail di kesempatan kali ini. Kerusakan daur air dapat terjadi karena adanya deforestasi yang menyebabkan jatuhnya sebagian besar air hujan ke tanah, yang memungkinkan penuhnya infiltrasi yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya banjir karena kurangnya penyerapan air tanah. Fenomena tersebut juga berdampak pada daur nitrogen, yaitu banyaknya tumbuhan yang ditebang akan menyebabkan banyaknya kematian satwa di hutan dan kematian 2 organisme tersebut. Dapat menyebabkan gas nitrogen yang berlebihan di udara karena banyaknya proses pembusukan dan penguraian. Pembusukan dan penguraian organisme tersebut menghasilkan gas amonia yang kemudian diubah oleh beberapa bakteri hingga proses denitrifikasi menjadi nitrogen dan kemudian terlepas bebas ke udara secara berlebihan. Dan adapun dampak dari kerusakan daur nitrogen ini yang kami perkirakan di tahun 2050. Yang pertama adalah banyaknya bencana alam yang akan terjadi, misalnya seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Karena kurangnya pohon yang bisa menahan beberapa bencana tersebut. Kemudian yang kedua adalah hilangnya sebagian besar spesies flora dan fauna di daerah Papua. Kami perkirakan di tahun 2050, sebagian besar spesies flora dan fauna akan hilang jika fenomena tersebut terus dilakukan secara berulang-ulang. Bahkan nantinya akan tersisa sedikit saja spesies yang tinggal di daerah tersebut. Kemudian dampak yang ketiga adalah perubahan iklim yang secara tidak teratur dan tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim ini juga bisa dikaitkan dengan pemanasan global karena kurangnya pepohonan di Papua yang menyebabkan kenaikan suhu di bumi ini. Pemanasan global tersebut dapat menyebabkan perubahan iklim yang secara tidak teratur. Bahkan perubahan iklim tersebut dapat merusak lingkungan yang belum beradaptasi dengan kondisi iklim yang terus berubah-ubah. Untuk solusi atau upaya pencegahan yang dapat kita lakukan antara lain melakukan reboisasi atau penghijauan, melakukan penanaman kembali pada kawasan hutan, serta melakukan penghijauan pada kawasan non-hutan.
karena hutan yang mengalami gundul tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya adalah pengawasan hutan. Pengamanan aset hutan dalam mencegah serta mengendalikan terjadinya gangguan, kejahatan maupun ancaman yang meliputi hutan yang ada di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, menurut kelompok kami, pengawasan hutan yang efektif harus melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pemantauan rutin. Melakukan pemantauan rutin dengan menggunakan teknologi canggih seperti satelit, drone, dan kamera jarak jauh untuk mengidentifikasi aktivitas penebangan liar. Yang kedua, patroli lapangan. Mengirim tim patroli lapangan untuk memeriksa area hutan secara langsung dan mendeteksi tanda-tanda aktivitas ilegal. Tentunya ini dilakukan secara berkala setiap harinya. Yang ketiga, kerjasama dengan masyarakat. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan hutan dengan memberikan edukasi dan pelatihan tentang pentingnya konservasi hutan. Yang keempat, hukuman yang ketat. Menerapkan hukuman yang ketat bagi pelaku penebangan liar sebagai bentuk efek jerat. Dengan kombinasi dari semua tahapan ini, pengawasan hutan dapat menjadi lebih efektif dalam mencegah dan mengurangi penebangan liar.